Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya mencoba untuk menjawab soal request dari teman-teman. Dan dalam kesempatan ini yang saya bahas adalah pertidaksamaan nilai mutlak matematika wajib untuk kelas 10 SMA. Oke, langsung kita bahas. Dan nanti di akhir video saya juga akan berikan satu soal untuk teman-teman berlatih ya. Sekarang kita bahas gimana cara menyelesaikan soal pertidaksamaan ini. Ada dua cara ya. Pertama, diselesaikan dengan menggunakan definisi. Atau yang kedua, dengan sifat pertidaksamaan lebih besar atau lebih kecil, itu bebas ya. Ini bisa dikuadratkan menjadi seperti ini. Nah, ini tergantung sini ya. Kalau misalnya ini lebih kecil, ini juga jadi lebih kecil. Tapi untuk mengkuadratkan seperti ini, ada syaratnya. Tidak semuanya boleh. Syaratnya adalah masing-masing dari ruas pertidaksamaan itu harus positif. Nah, kita lihat untuk soal kita, perhatikan ini nilai mutlak. Jelas nilai mutlak itu selalu positif. Jadi ini positif. Ini juga nilai mutlak, berarti positif. Oh, kalau gitu ini boleh dikerjakan menggunakan cara ini, dikuadratkan. Cara definisi sebetulnya lebih powerful ya sebetulnya. Hanya beberapa soal itu agak rumit. Powerful itu dalam arti penyelesaian dengan menggunakan definisi itu bisa diterapkan di hampir semua tipe soal nilai mutlak. Jadi lebih powerful di situ. Hanya memang beberapa soal itu memang jadi lebih rumit ya. Oke, yang ini lebih mudah kalau kita kerjakan dengan dikuadratkan. Syaratnya tadi terpenuhi ya. Sekarang kita kuadratkan X negatif 5 mutlak dikuadratkan menjadi mutlaknya hilang. Karena nilai mutlak itu kan selalu positif. Kuadrat juga positif. Dan kuadrat ada mutlak atau tidak itu sama aja. Tetap sama-sama positif. Lebih dari sama dengan kuadratkan juga. Mutlaknya hilang. Ini mungkin teman-teman berpikir untuk diuraikan. Jadinya seperti ini. X kuadrat negatif 10X plus 25 lebih besar sama dengan 4X kuadrat ya. Ini kuadrat. 2 kali sini negatif 4X positif 1. Jadikan satu ruas. Negatif 6X positif 24 lebih besar sama dengan 0. Supaya mudah difaktorkan dibagi negatif ya. Menjadi 3X kuadrat positif 6X negatif 24 jadi kurang sama dengan 0. Dan kita harus memfaktorkan seperti ini. Permasalahannya biasanya kalau depannya ini bukan 1, 3 seperti soal ini, itu lebih sulit memfaktorkannya. Ada nggak cara lainnya? Cara lainnya itu, sebelum teman-teman menguraikan seperti ini, coba kalau jadikan satu ruas terlebih dahulu. Jadinya seperti ini. Nah, gini. Nah, sekarang kita lihat, ini kan kuadrat dikurang, ya kan? Nah, untuk bentuk kuadrat dikurang, ingat rumus ini. Saya tulis di sini ya. A kuadrat sama B kuadrat, misalnya ini dikurang. Nah, itu bisa difaktorkan jadi A tambah B dikali dengan A kurang B. A dan B-nya ditambah, A dan B-nya dikurang. Nah, ini sama. Ini berarti A-nya, ini B. Nah, kita tambahkan. Kita tambahkan X kurang 5 ditambah 2X kurang 1. X tambah 2X, 3X. Negatif 5 tambah negatif 1, negatif 6. Kali A kurang B, ini kurang sini. X dikurang 2X, negatif X. Negatif 5 dikurang negatif 1. Hati-hati ya, negatif 5 positif 1 jadinya.
Negatif 5, positif 1 itu negatif 4. Nah, perhatikan. Ini faktornya udah ketemu di sini. Padahal kalau ini tadi ketemunya itu di sini. Lebih banyak langkahnya kan? Jadi sebelum diuraikan menjadi seperti ini, lebih baik jadikan satu ruas. Nah, kita lihat ternyata terbentuk kuadrat dikurang. Nah, difaktorkan pakai rumus itu. Gitu ya. Selanjutnya, ini saya hapus dulu ya. Selanjutnya, kita akan melihat nilainya ini dan supaya kelihatan lebih baik dalam garis bilangan. Kita akan membandingkannya dengan 0. Kalau gitu kita cari kapan dia 0. Oh, ternyata ini 0 saat atau untuk kapan? 3x dikurang 6 sama dengan 0. 3x sama dengan 6, berarti x-nya 2. Atau mungkin ini yang 0. Negatif x sama dengan 4. X sama dengan negatif 4. Nah, ternyata dia 0 saat x-nya 2 atau negatif 4. Kita akan melihatnya dalam garis bilangan ya. Dia akan 0 saat x-nya 2 dan negatif 4. Negatif 4, sini 2. Persis di sini 0. Di luar ini, yaitu di sini, berarti tidak 0. Tidak 0 itu bisa positif, bisa negatif. Caranya, bisa kita ambil sampel di sini misalnya. Ambil sampel kanannya 2 itu misalnya 3. Nah, kita ambil sampel, kita cek x-nya kali ganti 3 itu. 9 dikurang 6 positif. Negatif 3, negatif 4, negatif 7, negatif. Positif dikali negatif, negatif. Itu untuk sampel 3 yang letaknya di kanannya 2. Berarti negatif di sini. Atau teman-teman bisa juga pakai cara kedua, kita cukup melihat koefisien x-nya. Nah, ini 3 ini koefisiennya, bukan sini ya. Nah, 3 itu positif, ini negatif, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Sebagai tanda untuk yang paling kanan, berarti negatif di situ. Kalau sudah, selanjutnya sini ganti tanda. Dan ini tidak harus selalu ganti-ganti tanda ya. Mengenai seperti ini lebih lengkap, teman-teman bisa lihat video saya tentang pertidaksamaan kuadrat ya. Oke, selanjutnya ini udah ketemu positif negatifnya ya. Yang mau kita cari itu yang mana? Lihat, kita akan mencari nilai dari ini yang lebih besar sama dengan 0. Lebih dari 0 itu artinya positif. Sama dengan 0 berarti 0 itu sendiri. Yang kita cari yang positif sama yang 0. Yang positif ada di sini. Nah, yang 0 itu letaknya di sini. Karena 0 ikut, berarti ini kita tebalkan ya. Nah, daerahnya di sini berarti. Berarti penyelesaiannya adalah X yang berada di dalam sini. X-nya berarti di tengah. Berarti di antara negatif 4 dan 2. X-nya di antara, ini pakai sama dengan itu ya, dan 2. Inilah penyelesaiannya. Pertanyaan soal himpunan penyelesaian. Saya singkat HP. Harus kurung kurawal ya kalau himpunan ya. X anggota bilangan real. Kenapa real? Karena ini semuanya bilangan di antara negatif 4 dan 2. Bukan hanya yang bulat doang, tapi yang pakai koma juga ya. X anggota bilangan real dengan atau syarat keanggotaan ini syaratnya. Nah, gini, ditutup kurung kurawal. Teman-teman juga bisa menuliskannya dalam bentuk interval seperti ini. Ini kan intervalnya paling kiri negatif 4 dan paling kanan 2. Ini ditebalkan atau dihitamkan itu artinya ada sama dengan. Kalau ada sama dengan, kurungnya harus kurung siku. Kalau nggak pakai sama dengan, kurung biasa. Ini juga pakai sama dengan negatif 4-nya ya, berarti kurung siku. Nah, ini dia penyelesaiannya. Teman-teman bisa menjawab seperti ini, bisa menjawab seperti ini. Oke, sekarang kalau teman-teman udah paham, teman-teman bisa mencoba mengerjakan soal ini tapi nggak usah lihat pembahasannya. Dan kalau udah mahir, coba juga satu soal ini untuk teman-teman berlatih ya.
Semangat, tetap latihan, mudah-mudahan lancar dengan soal pertidaksamaan nilai mutlak. Dan untuk request soal, teman-teman bisa melihat deskripsi video, bisa menghubungi di situ ya. Oh ya, saya mohon maaf untuk teman-teman yang request, mungkin soalnya tidak yang saya bahas tidak persis yang teman-teman kirim ya. Karena saya khawatir itu nanti tugas. Kalau tugas kan teman-teman harus mengerjakan supaya teman-teman bisa. Nanti nggak bagus juga kalau saya mengerjakan ya. Tapi saya akan usahakan yang saya kerjakan ini mirip dengan soal yang teman-teman request. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.